Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Baik. Sehat? Jasmani dan rohani. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk semua? Ya. Saya absen dulu ya. Dino, udah? Terus Afian? Alhamdulillah kawan sudah masuk semua. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, aktivitas berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Afian. Persiapan siap mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya yaitu tentang wawasan kebangsaan. Kalian tahu ini apa namanya? Wah. Kalau dapat uang itu semua. Ini berapa ini? 1000. Kalau ini 5000. Ini berapa? 10. Dalam uang 1000 ini 5000 dan 10.000. Di uang 5000 itu ada foto siapa? Presiden Soekarno. Presiden? Soekarno. Bukan. Dr. Kiai Haji Khalid. Dan begitu pun uang-uang lainnya. Kalian tahu nggak bahwa yang ada di uang ini itu semuanya adalah pahlawan yang perlu kita ingat selalu jasa-jasa beliau. Karena beliau semua kita itu sekarang bisa mengadakan pelajaran secara merdeka. Nah, untuk selanjutnya masih ingat pertemuan yang lalu kita bahas tentang apa? Tentang materi apa? Materi tentang kurban. Apa itu kurban? Ada yang tahu kurban? Menyembelih hewan apa saja? Sapi, kambing, unta. Selanjutnya yaitu kaitan dengan materi yang hari ini akan kita bahas. Nah, saya kasih contoh kayak gini. Siapa yang di rumahnya mempunyai sepeda? Angkat tangan yang mempunyai sepeda. Sepeda motor, sepeda gunung. Yang punya HP sekarang siapa? Punya ya, punya. Kepemilikan kalian itu terhadap HP itu ada sebabnya. Nah, sebab dari kalian punya HP apa antara lain? Karena membeli. Hari ini akan kita bahas yaitu tentang sebab-sebab kepemilikan itu kan ini. Apapun yang kita punya, baik HP, rumah, baju, sawah, mobil, motor, itu semua itu adalah bentuk kepemilikan yang kita miliki. Dari bermacam-macam itu ada sebabnya, sebab kepemilikan. Sampai sini tentang kepemilikan paham? Itu bukunya, kalau bukunya dibuka tentang kepemilikan. Halaman 119. Selain buku, juga bisa melihat di layar. Nah, jelas ya, dalam layar. Itu materi tentang kepemilikan dalam Islam. Pengertian tentang kepemilikan. Coba dibacakan. Itu adalah ayat berkaitan dengan kepemilikan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita memahami definisi tentang kepemilikan. Yang kedua, menjelaskan dasar-dasar hukum kepemilikan. Yang ketiga, memahami tentang sebab-sebab kepemilikan. Selanjutnya, menjelaskan tentang sebab-sebab kepemilikan dan mengkomunikasikan tentang sebab-sebab kepemilikan. Ini gambar apa ini? Mobil sedang apa? Oh, ini gambar apa? Ini gambar apa? Itu sebab-sebab kepemilikan. Secara garis besar, kepemilikan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu khalafiyah, atau walud, irasumbah dan qut.
Nah, untuk lebih memperjelas tentang kegiatan hari ini, maka Pak Jun akan membuat kelompok. Nah, ini tentang apa? Maka Pak Jun akan membagi dalam 5 kelompok. Kelompok pertama MP1, MP2, MP3 dan MP4, MP5. Silakan mejanya dibentuk kelompok dulu. Mejanya. Sebelum pembelajaran kelompok agar lebih semangat, nanti akan ngasih speaking. Tepuk sukses namanya. Ini macam contohnya dulu. Sukses siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 pagi student. Sukses. Yes. Paham ya? Semangat. Semangat. Suaranya dikeluarkan. 1, 2, 3. Sukses siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 pagi student. Selanjutnya diskusikan, karena itu sudah Pak kasih lembar kerja dan lembar untuk didiskusikan, dan masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya, mengambil pendapat baik dari HP, dari internet, atau dari buku sumber belajar yang Pak Abdul berikan dan buku paket. Silakan diskusi bisa dimulai. Waktunya 10 menit. Baiklah teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, waktunya telah habis untuk diskusi. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan setiap kelompoknya. Nah, Pak Jun, urut untuk yang presentasi dari MP5. Silakan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sebab-sebab kepemilikan. Milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milka, artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Hasil dari perkembangan biak hewan ternak termasuk sebab. 5. Warisan termasuk sebab kepemilikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan diskusi yang diberikan oleh Pak Jun. Milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milkun, artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara umum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari masing-masing kelompok, presentasinya sangat bagus dan memuaskan. Nah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu setelah mempresentasikan, akhirnya ingin menanyakan apakah masih ada yang belum dipahami? Paham? Alhamdulillah kalau paham semua. Berarti kalau nggak ada yang ditanyakan, antum jangan tanya pada kalian. Ini sekaligus tentang penilaian secara lisan. Coba dari kelompok 1, apa yang dinamakan dengan khalafiah? Barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Contohnya, mendapat bagian harta pusaka dari orang tua,
mendapat barang dari wasiat ahli waris. Nah, untuk selanjutnya, Pacun akan mengadakan sebuah kuis. Nah, ini kuis cepat tanggap ya, cepetan. Barang siapa yang bisa menjawab lebih cepat, angkat tangan, itu akan mendapatkan nilai 10. Dan pastinya nanti akan Pacun beri hadiah oleh pemenang dari kuis hari ini. Pertanyaannya masih sekitar tentang sebab-sebab kepemilikan. Nanti setelah belajar selesai, hadiahnya bisa diambil Pacun. Silakan bisa fokus untuk kelompok MP1, MP2 sampai MP5. Cara mainnya, apabila kelompok 1 ada yang tangan itu tidak bisa menjawab, maka dilempar ke yang lainnya. Yang pertama, ini yang bisa langsung angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan? Ya, silakan kelompok MP3. Kepemilikan menurut Pemerintah Indonesia berarti kepunyaan hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, dan memiliki. Oh ya, betul. Nah, tepuk tangan untuk MP3. MP3 mendapatkan nilai 10. Nah, untuk kelompok lain silakan lebih fokus lagi. Ini pertanyaan selanjutnya tetap nilainya 10. Berikan contoh tentang ihrazul mubahat. Ayo, MP2. Contohnya, ikan di sungai, ikan di laut, hewan kurban, burung-burung di dalam bebas, air hujan, dan lain-lain. Nah, betul, tangan. Pertanyaan selanjutnya yaitu hasil perkembangbiakan hewan ternak termasuk sebab kepemilikan. Ayo. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir, ini penentuan. Barang siapa yang lebih cepat jawabnya, maka dia adalah sebagai menang. Menang dari kelompok. Pertanyaan terakhir, penentuan. Ini sebuah ilustrasi pertanyaannya, ilustrasi cerita ya. Pak Haji Baidowi, dia adalah orang kaya yang dermawan di kampung Duren. Karena terlalu kayanya, sehingga setiap tahun dia mengeluarkan zakat fitrahnya kepada minimal 1.000 orang. Para orang fakir dan miskin. Dalam suatu saat, Pak Haji Baidowi berjalan-jalan ke Banyuwangi kota di Kelurahan Pemanjuran. Nah, di sana sedang ada pembangunan masjid yang kekurangan lahan. Pak Haji Baidowi itu mewakafkan tanahnya, memberikan kepada masjid yang kekurangan lahan. Yang dilakukan Pak Baidowi itu termasuk dalam kepemilikan, dalam hal sebab. Ayo, tangan. Bil luput, tangan. Nah, berarti pemenangnya adalah MP5. Baiklah anak-anak sekalian, dari hasil pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian dapatkan dan kalian alami dan kalian rasakan pada hari ini? Untuk hari ini, kita sampai kepada tahap kesimpulan. Yaitu kesimpulannya adalah bahwa setiap yang kita miliki, entah itu rumah, entah itu mobil, sawah, HP, semua yang ada di lingkungan kita, yang kita miliki secara penuh. Nah, perlu diinformasikan bahwa untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang macam-macam kepemilikan. Baiklah anak-anak sekalian, karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.